Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ke-25 ya. 6. Ya, harusnya 26 karena kemarin kan ada tugas ya, tapi untuk di Zoom kita sudah pertemuan ke-25. Ya, sebenarnya 26, tapi kita kan tidak bertatap muka kemarin. Nah, untuk Zoom-nya 25. Nah, sekarang materi kita itu sudah masuk di struktur kebahasaannya. Oke, bisa dilihat di layar monitornya. Bisa dilihat di layar. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini agak ribut ya. Agak ribut, tapi suara saya jelas tidak kedengaran ini? Jelas, Pak. Oh, jelas gitu? Oke. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, kalau strukturnya teks anekdot, ya masih ingat? Strukturnya ada abstraksi, ada reaksi, ada krisis, dan ada koda atau penutup. Nah, sekarang seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. D. Menggunakan kata kerja aksi ya, seperti menulis, membaca, dan berjalan. E. Menggunakan kalimat perintah, imperatif sentence ya, kalimat imperatif. Dan F. Menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, ingat kan ada juga anekdot dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Rata-rata menggunakan kalimat langsung karena langsung berdialog. Ya, ini kita disuruh baca. Nah, di sini ada contohnya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, inti tadi yang pertama, contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Oke. Kalimat retoris. Apakah benar? Ya, kalimat retoris ya kalimat yang berretorika. Apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, ini kalimat retorisnya. Kemudian konjungsi. Akhirnya. Kalau ini nanti misalnya ada soal, manakah konjungsi dari teks anekdot di atas? Demikian, walaupun, akhirnya, demikianlah, yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian penggunaan kata kerja aksi. Ya. Aksi berarti ada kegiatan. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Ya, nanti ada video saya kirim 2. Tolong dipelajari baik-baik. Nanti di situ dijelaskan secara detail tentang unsur kebahasaan
teks anekdot. Ini lagi. Maling tertangkap CCTV. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, seorang warga melapor kemalingan. Berarti ini sudah kejadian. Ya. Ya, itu kalau peristiwa masa lalu, ingat, sudah terjadi. Kalau ditanya manakah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, berarti gampang saja, carilah dalam paragraf itu yang sudah terjadi. Ya. Seorang warga melapor kemalingan. Penggunaan kata kerja. Merekam, melihat. Ya. Ada verba, kata kerja. Penggunaan kalimat seru. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Kalimat langsungnya, kalau di dosen menjadi pejabat, ya gampang sekali ya. Ini, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kalimat seru, Udin. Oke. Kita ke sini. Nah, kemungkinan besar pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir. Ya, pertemuan berikutnya kemungkinan adalah pertemuan terakhir. Jadi setelah pertemuan terakhir, ya biasanya ada ulangan harian yang ketiga. Oke, saya kasih lihat juga materi dari buku lain. Oke, bisa dilihat dulu. Saya share dulu materi dari buku Persik Kuiper ya. Ya, ini Persik Kuiper, unsur kebahasaannya bisa dilihat. Ya, ada yang namanya partisipan atau tokoh ya. Partisipan atau tokoh, misalnya ini Pak Camat, sekretaris, Udin. Latar, nah, tempatnya. Kalau kemarin itu di tempat penjual kue, kalau yang di buku ya, ada yang di universitas, ada yang di rumah yang kemalingan. Ya, alur kronologis. Ya, rangkaian ceritanya mulai dari kalau yang kemalingan, mulai dari tertangkap CCTV. Kemudian menggunakan majas ironi. Ya, yaitu menyampaikan kritik secara halus dengan sindiran. Itu yang dimaksud dengan ironi ya, majas ironi, menyindir. Kemudian yang baru-baru dibahas kalimat langsung. Ya, langsung diucapkan oleh pelaku. Kemudian kalimat retoris, yaitu kalimat berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena jawaban tersebut terkandung dalam pertanyaan. Ya. Misalnya, selain ini buku kamu bukan? Nah, itu. Variasi antar kalimat langsung dan tidak langsung, yaitu selain kalimat langsung yang berisi seruan, dalam teks anekdot juga terdapat kalimat langsung yang mengungkapkan banyak hal, tidak hanya seruan. Ya. Ya, apa yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya, termasuk itu kalimat langsung. Ya, konjungsi juga sudah dibahas tadi. Ya, kalimat penghubung. Kata kerja, ya baru-baru juga dibahas, kata kerja atau verba. Ya, ini ada dua material. Ini materialnya tukang tempe teriak. Mental, mungkin mereka menyesal. Ya. Biasanya ini mental itu sifat adjektifah. Nah, ini nanti filenya akan saya share biar bisa dipelajari.
Tadi. Bahkan ada contoh soalnya, ya. Ini. Jadi versi Kuiper juga kayaknya. Oke, jadi kemungkinan besar untuk pertemuan berikut saya lihat dulu ya materinya. Tinggal ini. Saya cek. Ini yang versi bukunya ya. Iya, menyusun kan sudah ada. Oke, betul. Tinggal satu kali pertemuan. Setelah itu kita ulangan harian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, tugas kemarin itu susah tidak? Kenapa banyak yang tidak kumpul? Tidak, Pak. Tidak susah sekali. Tidak toh? Cari saya di Google. Salin, selesai. Pak. Hah? Gampang sekali gitu, Pak. Iya, gampang sekali, tapi banyak juga yang tidak kumpul. Weh, ke sini. Ini BDR, kita juga tidak bisa paksa kalian, ya. Kalau bukan kalian yang mengerjakannya, ya siapa lagi? Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ringkasan materi bisa dilihat kembali di Classroom ya. Kemudian, ya, tolong diperhatikan bahwa minggu berikutnya adalah pertemuan terakhir untuk bab 3. Silahkan nyalakan videonya. Oke, saya absen ya. 1, 2. Oke, sudah saya absen dengan. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-20 5. Ya, 25 menyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di hari Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hantu lewat.